Wah, ketemu sapi banyak banget ini di jalan. Luar biasa, salut saya. Walaupun di daerah pelosok gini, tetap diaspal semuanya ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga di Ogoa Mas. Semalam tidur yang sangat nyenyak. Mau update Instagram, mau update di sosmed. Sayangnya ada kendala di sosmed. Nggak bisa update story, nggak bisa posting, nggak bisa update WA pun, walaupun cuma pakai tulisan nggak bisa. Ternyata ada pembatasannya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa istirahat cukup. Semoga teman-teman yang menonton channel 2,5 juta ini dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya, dan dalam perasaan yang bahagia. Kali ini saya nginap ada di Laristay Homestay Ogoa Mas 2 ya. Ini masih daerah Sojol. Nah, seperti ini homestaynya. Ini yang punya orang Bali nih. Ini yang punya orang Bali nih. Asri banget ini. Nih, semuanya banyak pepohonan. Bagus banget. Ini masuk kampung. Saya nggak nyangka kalau ada penginapan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh corak-corak dari Bali. Masih ada di sini. Saya kamar 04. Ini di lantai 1. Ini 2 lantai, ada belasan kamar di sini. Tetap kamar saya bersama Mas Putut. Kali ini kamarnya pakai twin bed ya di sini. Makanya tidur sendiri-sendiri. Terus seperti inilah kamarnya, kira-kira 5x4 ya ini ya. 5x4 meter. Nah, ini ada lemari ya. Terus ada hanger, terus ini ada meja, ini buat rias, laci juga, kursi. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ya cukup lah, ini lumayan empuk. Terus selimutnya kayak selimutnya anakku. TV yang susah untuk di play semalam, kiblatnya ke sana. Nah, ini dia nih. Colokannya itu gantung di sini. Di sana cuman ada 3 berjejer. Mas Putut kan repot juga di situ. Makanya harus pakai roll kabel. Ya, seperti itulah. Di sini ada jendela buat lihat luar. Dan ini kamar mandinya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ukurannya 150 kali 2 meter lah ini ukurannya. Udah tersedia sampo, sabun, shower, sama ini gayung pakai ember. Cuman ini nggak ada air panas ya. Dan kamar mandinya nggak ada penguncinya nih. Nggak ada penguncinya. Nah, ini buat referensi kalau teman-teman ada yang mau touring dari Palu menuju Toli-Toli lewat jalur ini, teman-teman bisa temukan penginapan Laristay Homestay yang bisa dicari di Google Map untuk rate-nya. Ya, ini nih, lihat di info rate-nya itu. Nah, alhamdulillah bisa cukup nyenyak semalam tidur. Nah, seperti ini nih homestay-nya nih yang bawah. Ini pohon-pohon, ini bisa duduk di sini nyantai-nyantai nginep. Terus ngobrol-ngobrol, karaokean juga bisa di sini. Nah, ini unit motor udah pada siap nih. Udah disiapin gear Ultima Romeo M3 ya. Semalam pada karaokean di sini. Nah, view kali ini bisa kita lihat. Bagus sekali. Ada apa namanya, bukit, sudah view bukit. Nah, ini dia jalan kampung ya, ini depan lapangan, cuma nggak kelihatan banget ini nih. Nah, kita masuk ya. Yuk. Sana resepsionis, kamar, dan di sini ada meja panjang nih, kayak mejanya Aji Bro. Asik sekali. Kita sarapan sambil rasan-rasan gitu. Nah, ya. Kopi jahe serasa ditampar minum kopi ya. Kita makan menu apa ini, Mas Putut? Ayam masih ramai ya ini. Ayam, udang, Kering tempe. Kering, orek tempe. Ini sop
Ini pepaya, is makanan-makanan itu. Ini gimana? Istirahatnya? Oke, mantap. View-nya bagus. Good. Adik di sini libur kah? Libur sekolah? Kelas berapa ini? 4 4 apa? SD? B. 4B. Mau naik kelas 5? Iya. Iya, adik Kelas 3. kelas 3. Iya. Ini libur hari Sabtu. Iya. Oh, lagi libur. Rumahnya mana? Hah? Rumahnya sebelah mana? Belah sana di depan Pak Bere. Jauh kah? Enggak dekat. Oh, dekat. Sebelah mana? Ke sana kah? Iya. Hah? Iya. Ini bawa apa kok botol-botol? Mau dijual. Untuk Hah? dijual. Untuk dijual. Untuk dijual. Iya. Ada yang bawa? Berdua. Oh, berdua. Dijual gimana? Buat apa itu? Buat Ini bawa dari mana botolnya? dibeli tadi untuk dijual sama Hah? Dijual sama? Oh, Oh, iya. Dari rumah bawanya? iya. Oh iya, dijual ini harganya berapa? 1.500. Berapa? 1.500. 1.501 Iya. botolnya ini. Iya. Ada yang ngumpulin botolnya ini ya? Iya, banyak ya botolnya. Mau nggak nih? Tak kasih minum, apa botol air minum mau nggak? Mau? Mau? Ya, bentar ya, tampilin ya. Iya. Oh, emang cari buat tambahan jajan ya? Iya, ya. Ntar ya. Oke, saya ambilkan botol dulu itu untuk anak-anak berdua. Nah, ini botolnya nih. Kita bagikan botol ya. Nah, ini yang kita ngabisin yang ini dulu nih. Biru sama hijau nih. Yuk, kita bagikan ke adik-adiknya. Dah, nih botolnya. Bentar. Nih ada dia nih, karena pada nih. Ambil satu, namanya siapa? Hah? Karin. Saril. Satunya ini Randy. Randy, kelas 4, kelas Kelas 4 sih. Oh, kelas 4, Kelas 3. kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5. Iya kan? Ya udah, nanti buat bekal buat ke sekolah ya, bawa air putih ya. Kalau udah punya nanti bawa 2 air putihnya biar cukup minum air putih. Oke? Ya dah. Kasih. Ya. Sore tadi baru bawa kemari deh. Apa ada di toko? Oh, lagi sibuk kok, lagi mau jual. Oke, sudah cukup bisa membagikan 2 botol air minum. Mari waktunya kita sarapan ya, ngelih. Lapar yuk. Sarapan. Mari makan. Menu ini sop pakai ayam goreng, udang goreng, sambal dan seger banget yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai makan, sudah selesai bikin bekal kopi untuk hari ini. Ada yang pengen nih, Pakai botol ini aja. Ya. Ini langsung gua. Nah, oke ya. Oke, sudah selesai packing. Nah, motor dipanasin dulu, udah selesai briefing dan waktunya untuk berangkat lagi. Kita menuju ke Toli-Toli. Berapa kilometer, Bang Miswar? 143 kilometer. 188. Hah? 188. 188. Apa iya? 188. Saya kira 142. Oke lah. Yang penting kita gas aja. Kalau di Sulawesi ini beda sama Jogja ya, sama Bali, karena 1 menit kita bisa menempuh 1 kilometer dengan kecepatan konstan antara 60 sampai 80. Kalau di Jogja, bahkan Jakarta, bisa jadi 1 kilometer 10 menit itu juga sudah untung, ya kan?
Let's go, kita gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mari kita gas menuju Toli-Toli 143 km. Dicek tadi di kilometernya. Kalau 1 km menempuh 1 menit untuk perjalanan, berarti butuh seenggak-enggaknya 2,5 jam lah maksimal untuk sampai sana tanpa singgah-singgah ya. Tapi kali ini mau nyantai aja, ketemu tempat bagus nanti kita foto, ketemu tempat bagus nanti kita foto ya gitu. Kita lepas dari Ogo Amas tadi pukul 9:45 ya, 9:45. Sekarang kita masih ada di pesisir pantai dan depan kita itu bukit. Selama hampir 300 km ini kemarin saya nggak ketemu sama yang namanya Bangjo atau traffic light. Kita sampai di Kecamatan Dampal Selatan ini, sudah masuk di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli paling ujung, belum pusatnya Toli-Toli. Untuk sampai pusatnya aja butuh 140 km ini teman-teman, luar biasa kan. Jadi nginapnya itu di perbatasan, hitungannya semalam itu perbatasan antara Sojol dengan Toli-Toli. Masih dengan formasi yang sama. Depan ini ada Pak Arep, depannya lagi RC dari YRA lokal ya, dari Sulawesi Tengah. Belakang saya masih ada Mas Putut, Mas Lukas, Gracia, terus ada Mas Afif Toha. Nah ini sudah mulai banyak, kita lihat pohon kelapa lagi. Tapi kali ini pohon kelapanya itu pinggirnya udah kolam-kolam semuanya. Sepertinya ini emang ditanam nih sama warga ya. Kalau yang kemarin kan biasa ya gitu di sana. Maksudnya yo tumbuh aja banyak. Kalau ini rapi, itu ditanam, pinggirnya ada airnya. Dan di sini pasir-pasirnya itu pasir pantai ya, putih ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Ntar tak gesernya ya. Oke. Nah sebelah kanan saya ini adalah tuh hamparan pohon kelapa, banyak banget. Oke, let's go, cocok. Ayo. Nah pas banget, saya baru mau bilang. Ya, baru mau bilang ada jalan bagus banget. Kita bikin konten yang temanya pohon kelapa. Oke. Ini dapat, udah nanti tinggal pohon cengkeh gitu aja. Aku haus mau ngopi. Seger. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman yuk. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kiri kanan kita ini sudah berbeda ini. Masih ada pohon kelapa, cuman nggak begitu banyak kayak kemarin. Katanya orang sini tadi itu udah terakhir yang banyak pohon kelapa. Setelah masuk Toli-Toli udah beda ya, kan gitu. Nah
Ini baru aja dimulai nih pohon kelapanya, masih kecil-kecil. Kita masih melintasi jalanan di Sulawesi Tengah menuju Toli-Toli. Aspalnya oke, aman aja semuanya. Ini sepertinya aspalnya udah lumayan lama. Kelihatan dari cat markanya itu banyak yang pudar, berarti aspal ini awet dong. Lah iya, kalau aspal baru sudah pasti catnya masih bagus. Itu berarti aspal lama. Cakep. Ketemu lagi pohon kelapa saking tinggi-tingginya. Sebelah kiri ini kita udah pohon jati, orang-orang nanam pohon jati semuanya, mungkin buat investasi jangka panjang. Toli-Toli 161 km lagi ya. Kayaknya keliru ya tadi 143 km. Saya nggak ngecek map. Nah, ketemu sapi lagi nih. Oh, ini menghindari kabel ini. Oh, biar kabel gak nyangkut itu tadi ada selang kabel fiber bawah tanah, dia dikeatasin biar nanti kalau kabelnya itu nggak nyangkut, ngikutin itu, ngikutin alurnya itu. Yuk kita gaskan lagi teman-teman. Sekarang jam berapa? Jamku kebalik nih. 11 kurang 5 menit. Wow, cakep banget tuh. Langsung view laut. Nah, apik tenan toh. Justice. Kita nikmati riding kali ini, tikungan demi tikungan, tanjakan dan turunan ya. Nah, kalau ini dibelah nih, gunung ini dibelah nih. Tapi kalau belah yang tengah-tengah itu ya tinggi banget. Nah, ini juga dibelah, susah. Berarti jalan lamanya yang mana ya kalau ini dibelah ya? Nggak kelihatan ya. Aspalnya mulai kasar lagi. Nah, ini lebih lama lagi nih bekas aspalannya ya. Tuh,
cakep banget tuh, syahdu kayak bukit, ada pohon kelapanya, kayak nangkring di situ juga asik banget. Cuman bahaya di bawah pohon kelapa itu harus pakai helm, takutnya ada kelapa jatuh. Selepan berjalan. Desa CC, apa CC ya bacanya ya, nggak tahu. Kita gaskan lagi teman-teman, tarik gas lagi. Wah, apa ini? Tim udah di depan tuh. Nah, yang sini itu gunungnya udah banyak yang dibelah. Tapi yang pinggir-pinggir dulunya sebelum dibelah berarti jalannya lewat mana tuh? Itu ya, tuh, jalan lama tuh, aspal sempit banget 2 meter ya. Jalan lama, nah ini tembusnya nih. Ini jalan lama. Terus jalan lama ke tengah lagi ke sini. Jadi biar jalannya enak sama PUPR ini pada dibelah ini. Ntar kita bakal menemukan lagi jalan lama. Penasaran kapan ini jalan mulai dibuat bagus ini? Jadi nggak bisa bayangin senior-senior itu yang udah touring 30 tahun lalu sudah memulai touring dari tahun 90-an ke Sulawesi. Wanderlust bener. Jalan sempit, listrik masih terbatas, kemudian informasi nggak sebanyak seperti sekarang, terus outfit juga nggak kayak dulu, masih terbatas ya. Luar biasa, salut sama orang yang sudah mulai touring dari tahun 90-an. Saya jauh banget gak ada apa-apanya sama senior-senior, sama suhu-suhu. Pengalaman mereka jauh lebih banyak makan garam. Makanya setiap orang adalah guru. Iya. Saya menganggap setiap orang adalah guru. Kalau teman-teman sering ngerasa kenapa kontennya telat, kenapa enggak same day edit, enggak up to date konten hari ini, diupload hari ini, karena
Saya biasanya kalau event kayak gini sering dihabiskan buat mengobrol sama teman-teman. Ya kalau ngedit mah tipis-tipis, jarang-jarang yang terus full di kamar ngedit. Tetap gatelen harus keluar kamar ketemu orang. Begitulah. Jadi buat bawa iPad itu buat bikin invoice, buat jaga-jaga dan lain-lain itu pakai iPad itu. Sorry teman-teman, ternyata sampai sekarang pun tetap masih banyak pohon kelapa. Jadi nggak tahu ini mau sampai mana untuk pohon kelapanya ini ya. Desa Ogo Tua. Mantap. Hah? Mana saya nggak tahu spotnya. Yang dekat pantai nggak tahu spotnya. Polsek Dampal Utara. Yuk kita berhenti dulu minum ya. Minum. Oke. Yuk kali ini kita gaspol ya, ngejar rombongan. Karena saya tadi bagi-bagi tumbler, jadi teman-teman udah duluan. Nggak apa-apa. Kan ini jalan cuma ini aja, nggak ada cabangan-cabangan yang lain. Sorry teman-teman kalau agak kenceng ya, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong nggak ya, saya intip dari kiri. Ntar masih blind spot, nggak berani. Nah ini di sini tuh pada klakson. Saya memahami kalau pas jarang traffic kayak gini, jadinya klakson itu bermanfaat buat tahu dari kontraflow-nya itu kalau ada kendaraan, kan gitu. Habis ini habis mobil ini kosong nih. Yuk overtake apa ini? Oke. Yuk dadah dulu, ucapkan terima kasih. Yuhu, cornering ini paling seneng ini, mengulang kembali racing pakai gear Ultima. Sekali teman-teman.
sapi banyak banget ini di jalan. Ya, ketemu hajatan lagi, kita nunggu dulu. Yuk. Yuk, kita gaskan lagi teman-teman. Ngejar rombongan depan tadi pas di share live location cuma di depan situ tuh. Kita gaspolkan. Tes gaspolnya gear Ultima itu berapa? Mumpung ini sepi ya. 90 lebih. Sepi banget jalannya. 95 full gaspol. Depan ada tikungan, kita rem dulu. Yuk, kita lanjut lagi. Klakson biar pada tahu. Nah, di sini hati-hati, sering pada nyebrang kayak gitu. Ya, kalau teman-teman ada yang mau riding ke sini, cc-nya besar ya. Tolong jangan terlalu gaspol, karena kalau gaspolnya cc besar nanti bisa sampai 120, 160. Ntar kalau ada apa-apa antisipasinya susah juga, kan gitu. Yuk, kita overtake ini. Buang apa tuh? Depan kosong, yuk. Pas banget, ngintip dari semak-semak kelihatan, perkiraan udah bisa. Makam sampai mana ini teman-teman ya? Omboh. Nah. Masuk, depan kosong. Oke, masuk. Kali ini racing line. Cukup, kelak lagi. Mantap.
kita hidupin dulu Insta. Apa tuh, ada Fiction po, MT25 terparkir di situ. Wih, mantap sekali. Mentok dah pantai itu, sud tuh. Terbuka WA-nya Lukas. Nah itu dia udah ketemu sama rombongan. Foto nanti, calon. Lanjut lagi teman-teman. Setelah ketemu dengan rombongan, saya bisa full gaspol tadi ngejar rombongannya. Waktunya kita lanjut, masih 70 kilo lagi, nggak kerasa hari ini. Ya makanya banyakin ngonten, banyakin buat ambil gambar. Saya nggak kerasa panas ini, alhamdulillah. Kali ini pakai jaket cocok banget di cuaca Sulawesi.
lagi gasnya untuk lebih cepat lagi. Ini ketemu double cabin. Aduh, jalannya gerujal. Tapi bener teman-teman, ini tuh kayak nggak ada penerangan di sini. Nih teman-teman bisa lihat nih di atas nih. Biasanya kan tiap tiang listrik itu kan ada seenggak-enggaknya ya neon satu, lampu satu gitu buat penerangan. Ini nggak ada tuh. Lah, penerangan cuma full dari rumah-rumah yang ada di sini. Yo kita nanjak yo, semangat bener ini kalau nanjak yo. Tapi drone-nya susah terbang, ada kabel atasnya. Ini mau gini susah, Pak Arif. Kalau foto biasa bisa, drone-nya yang nggak bisa ini, susah nerbanginya. Ini foto biasa aja, foto biasa. Oke, yo. Seger banget, barusan habis minum. Ini udah nggak jauh lagi ini. Asik banget ini jalurnya. Sangat terkesan sekali sama jalur Palu ke Toli-Toli ini. Jadi nggak sabar buat nyoba riding Sulawesi 360. Wah, bakal asik banget nih. Wah, ini banyak tanah di sini. Kita play musik dulu.
Widodari asik banget ini. Konser DC Pedot di Malaysia. Ini rumahnya masih tradisional banget. Kayu ditata-tata. Ku pernah ditinggalkan untuk cerita, tinggallah impian. Maafkanmu nah Tuhan, dirimu kau untukmu kekasih tulus. Dan kita berlampu terang terhapus. Sayang gondelono atiku yen takdire kanceng yo kale gandeng. Tuhan terima kasih hadirkan penjaga hatimu yang selalu setia menemaniku. Tak sambil nyanyi ya teman-teman ya, biar nggak bosan di jalan. Sebenarnya kalau pas nggak kamera on ini, saya lebih banyak menyanyi di dalam tempurung helm dengan balaklava atau buff menutup muka, menutup mulut setengah muka. Jadinya nggak kelihatan kalau nyanyi, cuma kayak makan permen karet. Tapi karena kamera saya itu saya on kan terus, hari ini saya belum ngeplay musik sama sekali, baru ini loh. Sambil ikuti virtual riding kali ini dari Oguamas menuju Toli-Toli. Rita. Oh, makam tuh ya, di bawah pohon kelapa. Walah, sapinya banyak banget itu di bawah. Ini apa ya? Bekas gempa apa? Begitu makna. Aku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan untuk sekat, dialah impian. Maafkanku Tuhan, timbukan untukmu kasih hatiku. Nah, ini aspalnya mulai rusak ini. Oke, jaga jarak, yuk kita gas lagi. For your info, benar, Sulawesi ini saya melihat Yamaha lebih banyak daripada Honda. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan di kamera saya. Dan hal itu jarang saya lihat di Yogyakarta. Tuh, MX, Mio M3 banyak banget di sini. Katanya kalau mobil yang paling banyak di sini adalah Toyota sama Suzuki. Wah, asik banget. Ini orang bawa kelapa ya.
makam di pinggir jalan. PT Marhaban Makkah Madinah, biasanya biro tur wisata religi. Tuh, bengkel Jupiter MX banyak banget. Jadi anak-anak di sini itu seneng banget kalau ada motor-motor yang lewat kayak gini dan merasa itu bukan marga lokal, makanya pada dada-dada semua tuh. Ini rumahnya pesisir pantai khas ya, ada pagernya dari kayu yang coran warnanya putih biru. Tadinya saya pikir itu perumahan AL, Angkatan Laut, karena kalau di Jogja kayak gitu tuh seperti perumahan di AL. Kita sampai di mana ya? Dondo, Pangkung. Desa Pangkung, Kecamatan Dondo. Kabupaten Toli-Toli. Jadi kita jalan itu ini pantai, pesisir pantai sebelah barat. Anda meninggalkan desa Pangkung. Oke. Sudah berapa ratus sapi yang kita lihat ini selama di jalan. Desa Salumbia, setelah desa Pangkung, sekarang kita ke desa Salumbia, masih kecamatan Dondo, teman-teman. Walah, banyak banget ini tempurung kelapa. Wah, ada sapi pinggir jalan. Banyak banget ini. Sapinya siapa itu ya? Mobilnya baru ini. Walaupun rumahnya sederhana, pasti duitnya banyak tuh. Entah dari panen kelapa atau panen sapi. Nah, ini truknya kekejar lagi. Udah ditinggal berhenti 2 kali loh padahal.
Puskesmas Salumbia. Puskesmas di sini per desa. Kalau tempat saya puskesmas itu kecamatan. Ada puskesmas 1, 2, 3. Oh, bau bosokan kelapa. Pertama kau datang seolah cinta, tengah hati menerima. Kau pertanyakan jatuh cinta, omega mendua. Nih, bagus banget kan? Tuh. Khas alami tumbuhannya juga, lumut-lumutnya juga tumbuh di situ. Jadi nggak ada yang dibuat-buat, tapi rapi. Wih, asik banget ini tikungannya. Ngek. Sampai gasro. Ah, ini ada yang lagi diaspal ini teman-teman. Emang jalannya rusak sih, bener. Diaspal emang butuh banget.
Oh. Malah ngebai aspal keneng sepatu ki. Malah ngebai aspal yang sepatu ki bocah ki. Mbuh ki. Pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan untuk cerita, tinggallah impian. Maaf murna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus. Kan kita ke lambung yang terhapus. Sayang gondelono yen takdire gandeng ya bakal gandeng. Tuhan terima kasih kan menjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Buang sampah di sini dulu. Ntar kalau ketemu tempat sampah kita buang lagi ya. Nggak apa-apa. View-nya jelek nggak apa-apa. Yang penting nggak buang sampah sembarangan. Yuhu, asik banget. Woi, apa tuh nyebrang kucing? Hampir aja ketabrak tuh barusan. Kontraflow, kontraflow. Yuk, masuk. Ibu-ibu yang nyetir Vario Saporas ya tadi ya, gak ngematke aku. Ini sebelah kiri udah pantai lagi nih. Wah ini mah kalau di Jogja udah jadi spot wisata semua ini. Tapi saya punya prinsip, keterbatasan itu nikmat. Jadi apa yang buat nikmat, apa yang buat menyenangkan, apa yang membuat hal itu menjadi spesial karena keterbatasan. Pantai di Jogja itu terbatas, makanya itu menjadikan nikmat. Terus diretribusi, diparkirin. Orang kalau ke pantai sana pengen kembali ke sana karena terbatas. Orang sini pantai itu kan nggak terbatas, bening, pasirnya putih, bebas sewaktu-waktu mau ke pantai, ikannya banyak. Jadi buat orang-orang lokal di sini biasa wae gitu loh, biasa banget. POV hidup di pinggir pantai itu biasa banget, udah keseharian. Karena bukan keseharian kita, jadinya kita merasa spesial kayak gini. Orang sini mah biasa POV-nya biasa gitu. Jadi itu poinnya, keterbatasan itu nikmat.
Makan kalau dari warung nasinya dikasih terbatas, itu yang bikin nikmat. Lauknya juga nikmat. Gimana kalau kita makan di rumah prasmanan, lauknya melimpah, nasinya juga melimpah. Kadang itu nikmat, tapi nikmatnya biasa karena kita merasa berlebih dan kadang blenger, nggak ada kepengenan lagi. Sepertinya itu berlaku di lain hal, termasuk riding ini. Kalau kita punya keterbatasan, waktu yang terbatas itu juga menjadikannya nikmat. Kita masuk lagi. Oke. Anak-anak kecil. Jam 12 lebih seperempat. Nggak jauh ini, udah nggak jauh lagi ini, teman-teman. Hati-hati, ada pesta. Oke, ditulisin. Yuk. Mana pestanya? Oh itu, tapi nggak makan jalan. Apa belum ya? Tendanya belum dipasang ya? Apa nih? Kok terbangan pasir ini? Oh, gerimis. Tak kira pasir. Kok suaranya teletok-teletok, ternyata gerimis ini, teman-teman. Yuk kita gaskan lagi. Full gaspol. Oke, sabar, kasih lewat dulu karena beliaunya sudah sen duluan. Mobilnya jam terbang tinggi banget ini. Yuk, kanan kosong, kita full gaspol lagi. Berapa ini? 80. Masih oke buat overtake. Yuk. RC ngajak kenceng karena udah tahu gerimis, biar sampai lokasi nggak hujan ya. Depan hujan nih, siap aja. Sewaktu-waktu pakai raincoat, oke, siap gaspol. Ikutin arahan RC aja. Kalau berhenti, berarti kita berhenti pakai raincoat. Jam berapa? 12 lebih 20. Pikir saya tadi enggak hujan ya, makanya penutup HP-nya itu enggak tak
pasang waterproof untuk HP. Oke, kita menepi. Masih 1 jam lagi. Oke. Ya, tempat hajatan. Boleh menepi tempat hajatan sekalian prasmanan. Ini sekalian makan. Oh, aman, ini udah terang lagi ya. SMK Negeri 1 Dondo. Nah, ini udah mulai ada lagi nih tiang-tiang yang menyebut Asmaul Husna. Jadi di daerah Sulawesi itu basis Islamnya itu, kultur Islamnya kuat banget di sini ya. Mulai dari Bugis dulunya yang terkenal itu ya. Aman, nggak usah pakai raincoat ini mah. Kita tetap lanjut gaspol, yo. Di sini jual ayam potong. Wah, kalau yang jual ikan di sini jarang ada tulisannya teman-teman, karena banyak linknya. Justru kalau jual ayam potong iklannya lumayan gede-gede. Hati-hati, ada embek kambing. Oh, sini aman ini. Tadi udah basah ini. Tadi udah hujan nih. Baru aja kering loh sini. Rumah adat Dondo. Oh iya, kemarin tak map itu di Google, pernah lihat rumah adat Dondo. Ini bambuan racing ya. Kayak rawa-rawa. Wow, mantap. Ini pinggir pantai, pasirnya merah ya. Merah coklat banget.
Wih, geser. Asik banget. Malomba, Desa Malomba ini teman-teman. Sorry agak nunduk ya. Biar hujannya enggak di dada. Tapi aku pakai kaosnya yang dry fit kok. Jadi cepat kering misalkan nanti kena air hujan. Nah, ini udah pohon bakau ini. Nah, ini nih. Aktivitas bakar kelapa tuh. Buat dijadikan kopra. Wah, kena helm barusan. Nah, oh, berarti kepake nih cover visor helm saya buat melindungi mata. Kalau nggak pakai itu zabrak gitu, kena mata. Ini pas surut ya airnya ya. Wah, aspalnya dapat halus, sebelah kanan masih tambah coran. Oh, ini baru aja di aspal ya. Wah, luar biasa, salut saya. Walaupun di daerah pelosok gini tetap diperhatikan loh ini. Tetap di aspal semuanya ya. Keren banget. Desa Malomba. Oh. Ini motor kenapa nggak ada platnya ya? Apa baru ya ini? Repo X. Udah buat jalan aja tuh. Ada Vino plat B, keren banget ya. Bisa touring sampai sini, sampai Sulawesi sini. Ya teman-teman pasti ketawa kalau yang tahu maksudnya ya. Wah, kering, alhamdulillah. Waktunya kita mengeringkan jaket. Wah, ini udah gaspol ini. Gear ultimanya udah gaspol.
PT Puskesmas Dondo. Yuk kita gas lagi. Tanah Bogan. Depan saya ini udah senior Pak Arif. Pak Arif ini masuk Yamaha Indonesia 2002. Zaman saya masih sekolah dulu, beliaunya udah masuk Yamaha Indonesia. Terus selama 14 tahun sampai 2016 atau 17 ya, beliaunya di R&D Yamaha. Terus pindah departemen di Yamaha Racing Academy. Berarti total itu beliau itu di Yamaha sudah hampir 24 tahun. Luar biasa. Udah hampir seperempat abad beliau di Yamaha. Tahu bener itu motor-motor di Yamaha. Malala. Wih, asik banget. Yuk, jalannya naik. Kita pasar Malala. Udah sepi tuh. Pasar pagi. Ini habis kebakaran ya, kanan ya. Wow, asik banget, ada danau. Wah, tanahnya merah ini. Yuk, Sir. Goyangkan kiri, geolkan Pak Arif. Yuk. Lagi hati-hati nih, mau nikung agak gerojal. Gravel kalau direm otomatis gelangsar. Nah, ini jalan tanah-tanah. Ini kasih kode dulu. Dan cok iki doke lorot, cok. Ora ketok 3D-ne doke loro. Yuk, lanjut lagi.
teman-teman biar squat enak. Tadi kayaknya habis hujan ini. Menurut saya juga beruntung lewat jam segini. Kalau kepagian pasti kehujanan di sini. Nih, benar itu yang dikatakan Zoal. Cuaca di Sulawesi nggak menentu. Sini hujan, sana panas. Sini hujan, sana panas. Yuk kita nikung Ser Desa Malala. Toli 75 kilo. Kayaknya pusatnya toli dah itu. Gerimis lagi nih teman-teman. Wah, aspalnya sebelah kanan halus, kiri belum selesai ini ya. Oh, sana nggak hujan sana teman-teman. Warlock pada nggak pakai raincoat. Yuk kita overtake, ambil kanan. Ketemu tebu-tebu ini teman-teman. Rumahnya tetap masih rumah panggung di sini, tapi nggak semuanya. Apakah biar nggak keropos ya, karena nggak kena air di bawah, makanya di panggung. Kalau yang semen kan dari bawah pondasi dulu. Let's go. Mumpung aspalnya mulus dan luar biasa, jarang penduduk yang lewat jalan, tapi aspal diperhatikan. Tadi bahasanya gini, dijejak minggir su gitu kan. Ini namanya anjing itu, udah asu ya bener, su minggir su.
habis longsor ini. Ceklong, waduh, yuk lanjut lagi yuk, menembus jalan ini, hujan-hujanan nggak apa-apa. Toli-toli kita masih lurus teman-teman, yuk. Ini udah gas tetap kalah itu sama NMAX itu, NMAX turbo itu dua enteng banget mereka. Kamera ini anti air, tenang aja, kehujanan biarin nggak apa-apa. Oke, kita menepi dulu. Alhamdulillah. Yuk, kita pakai jas hujan dulu karena sudah tinggal 25 menit. Hah? Tinggal 25 menit pakai atasan aja kayaknya. Nggak usah pakai celananya. Ngikut. Makan siang atau ke finish? Ya udah sampai, udah finish. Tinggal 20 menit lagi makan. Pakai jas hujan dulu teman-teman, tapi tadi mendung banget, serius mendung gelap banget. Baru berhenti 7 menit kok udah terang lagi. Nggak ada yang tentu ini di Sulawesi cuacanya. Ya namanya pakai jas hujan nggak ada yang salah. Bentuk dari ikhtiar kan. Soalnya tadi udah nyoba nerobos beberapa waktu di Sulawesi itu. Walaupun hujan kecil, kami tetap nyoba nerobos dengan harapan ketemu terang lagi. Ternyata hujannya tambah deras. Ya udah, nggak apa-apa, nikmatin aja. Yuk kita mulai lagi perjalanan kali ini teman-teman. Kamera tak pindahin ngarep ya. Tuh kan, terang kan? Ini belum basah sama sekali, ini jas hujan udah keburu terang. Ya kalau depan nanti ada hujan lagi seenggak-enggaknya udah aman. Padahal tinggal 25 menit lagi 16 kilo. Tapi yang namanya keadaan cuaca di depan nggak ada yang tahu. Sedia payung sebelum hujan, pakai mantel sebelum hujan turun. Ini lurus toli-toli, kanan itu Parimo. Parimo ing Pandum. Ini udah banyak ini pohon-pohon kopi ya. Mapanga 40 km.
memasuki dusun apa itu, ketutupan tulisannya. Tapi ngomong-ngomong, Sulawesi itu aspalnya bagus. Dengan kondisi daerah ini itu pelosok, tapi infrastruktur jalannya itu bagus. Bener, daripada tak bandingin dengan daerah-daerah di Pulau Jawa yang pelosok-pelosok kayak gini jarang dilewati. Jauh banget, masih bagusan sini. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau eksplor Sulawesi atau ekspedisi touring di Sulawesi ini, salah satunya di Sulawesi Tengah ini saya katakan recommended buat dilalui. Matic 125cc itu bisa banget, nyaman kok, tetepan lewat sini. Nah kan, aspalnya kering. Sebelah kiri ini udah ditanamin nih sawit. Nah, kalau posisi kering kayak gini, kalau datang hujan bukannya sedih, malah seneng. Soalnya apa? Jas hujannya kepake. Nah, hujan lagi kan, udah nggak apa-apa hujan, sisan deres, sekalian deres nggak apa-apa. Basi, SDN basi namanya, barusan ini SDN 1 basi gitu. Anda memasuki desa Kayu Lompa. Wah, ini pohon duren lagi nih. Nih, durennya banyak banget ini. Nah,
seperti kemarin di Andalui. Ya namanya itu ya. Ini banyak pohon durian ini. Tuh belakang rumah itu pohon durian semuanya. Udah pada keluar yang di sini. Bentar lagi panen raya. Sekarang jam 1:09. Lanjut dengan gas 80 km per jam. Hajatan lagi, kayaknya ini pada hajatan banyak ya. Lebih dari 10 saya nemui hajatan di sepanjang perjalanan pinggir jalan. Memang tipikal rumahnya banyak yang saya temui di pinggir jalan pada hajatannya. Saya jadi penasaran, kira-kira kalau naik-naik lagi masih ada rumah enggak ya. Tapi setelah saya lihat ini jalur listriknya ini enggak ada jalur listrik percabangan naik ke atas. Berarti kan nggak ada pemukiman lagi kan, cuma yang dilalui listrik ini. Wah, sekarang kita lewat pinggir sungai ini teman-teman. Kemarin tak lihat di peta, kalau kita udah melewati pinggiran sungai kayak gini udah dekat sama toli-tolinya ya. Api tenan iki dalane iki. Jos. Yo naik niku ngek. Bawahnya apa tuh? Oh, kelapa. Tak kira sawit. Tetap masih di pinggiran sungai ini kita teman-teman.
Ini rumahnya khas ya, kayak zaman dulu. Yuk. Apik tenan, jos. Yuk kita gaskan lagi. Ini loh rumahnya panggung, bawahnya buat parkir HRV. Nah atas udah mulai kelihatan tuh sawit, pohon sawit. Nah ini udah mulai banyak pohon cengkeh ini. Sesuai dengan yang diberitakan, kalau Sulawesi itu, di daerah Sulawesi Tengah juga penghasil cengkeh. Cengkeh terbaik itu di Asia. Pantesan dulu Portugis, Belanda, Inggris itu rebutan buat datang ke Indonesia. Ternyata luar biasa sekali. Di Indonesia ini maha kaya. Fiction. Yuk kita dada dulu biar relax, nggak ada dendam. Yuhu. Pas nih kok, nggak bisa overtake kenceng, hard braking. Oke, kita sampai tempat makan ini teman-teman. Wah, cocok ini buat mampir truk. Artinya tempat makan ini recommended, sudah di review atau dibuktikan sama driver-driver truk. Oke. Aksan. Alhamdulillah sudah sampai nih teman-teman. Baterai pas tinggal 4% ini, baterai kamera. Kita udah sampai di tempat makan. Dan kali ini ternyata kita semua seperti orang gila ya. Mantap. Judulnya adalah menjemur jas hujan ya teman-teman. Sisa basah kemarin. Ya namanya ikhtiar, itu kan dianjurkan sama semua ustadz kan begitu.
Sisanya tawakal ini. Makanya riding kali ini itu malah mengharapkan hujan biar jas hujannya kepake. Kalau tadi kan ketemu gerimis agak was-was. Waduh, gerimis nih. Nah, 25 menit barusan itu kami mengharapkan hujan biar kepake jas hujannya. Ternyata nggak ketemu hujan yang deres. Wis, ya udah nggak apa-apa. Hikmahnya jas hujannya jadi kering ini ya. Oke, kita makan dulu ya. Udah lapar banget ini, jam 1.17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini makan di rumah makan Maju Raya. Biasanya rumah makan yang buat mampir driver truk itu biasanya recommended. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Kami ketemu sama warung yang masakannya enak sekali. Patokannya warung makan itu atau restoran kalau sudah yang mampir itu sopir-sopir truk, driver truk, artinya warung ini recommended dan benar. Menunya di warung ini sangat banyak. Sehabis dari sini kami masih ada 100 km lagi teman-teman untuk sampai ke Toli-Toli. Padahal di Toli-Toli kami sudah ditunggu sama Yamaha Bima Motor. Katanya mau ada gathering di sana. Oke, tetap simak teman-teman di episode 6. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.